Ya, menyambung dari video sebelumnya. Menyambung dari video sebelumnya, jadi ya beberapa banyak lebih tepatnya. Banyak yang dari omongan saya tentang whistleblowing ini itu simplified. Ya, simplified itu dalam artinya tersimplifikasi, dibuat sesimpel, sesederhana mungkin. Jadinya ya memang orang bisa gampang sekali mematahkan argumen yang ada di whistleblowing saya ini karena memang disimplifikasi. Jadi gini. Em, Misal ya, perkataan-perkataan saya misal seperti em, Hypno bom kedubes Amerika Serikat yang di video sebelumnya itu, ya itu tersimplifikasi. Misalkan saya mau dibuat jadi teroris, iya karena memang pada waktu awalnya, saya nggak tahu soal apapun. Tiba-tiba ada orang masuk gitu ke kamar saya. Habis orang masuk, eh, tiba-tiba dia nanyain apakah saya ini Zionis World Bank gitu. Em, Iya, jadi waktu itu memang saya jawab ya karena saya nggak tahu ini sebenarnya ada masalah apa gitu. Apa masalahnya? Tersimplifikasi juga bagian itu. Jadi belakangan saya juga baru mengetahui kalau jadi dari 6,5 tahun ini setelah dicari tahu, ditelusuri, ya, disimpulkan ya itulah yang jadi kesimpulannya gitu. Ya, hmm, banyak. Jadi em, ya jadi tersimplifikasi gitu kan. Saya tadi habis baru aja nutup pintu jadi ada cahaya dari situ. Nah, ya itu tersimplifikasi. Jadi gini loh. em, Waktu itu mereka, mereka nanya, ya, mereka nanya apakah saya bagian dari Zionis World Bank. Nah, jadi kalian tahu kan misalkan kan ada tuh buku yang ya penerbitnya kalau ada kok di toko buku, dijual di Gramedia juga ada. Yang ini loh, kelihatan nggak? Sorry terlalu terang ya. Ini dolar. Kelihatan dolar? Yang lambangnya ini loh, ngerti nggak? Nah, kelihatan lah. Udah terlalu terang ya. Ya pokoknya kalian ngerti lah maksud saya. Jadi ada buku ya. Ada buku dengan lambang ini, lambang yang ada di dolar ini. Em, Persoalannya adalah ya saya ngomongin Zionis World Bank itu setelah kita 5 tahun sejak saat itu ya, 5 tahun sejak saat itu kita baru eh, menyimpulkan, oh mereka ini memang musuhin JUS secara umum gitu ya. Padahal begini, di buku itu ya, di buku yang ini lambangnya ini nih, tahu kan? Di buku itu, dan itu ada dijual secara umum ya. Kan kalian semua, lu semua lebih tepatnya, lu semua kan merasa sok tahu gitu kan, merasa eh udah tahu semua seluk-beluk dalamnya itu kan dari buku yang kita terbitin sendiri gitu kan. Nah, eh jadi padahal di buku itu tertulis bahwa not all Jews is a Zionist. Ada di beberapa cetakannya malah tertulis, cetakan lainnya di dalam bahasa lainnya, Zionist is not a Jews. Jadi intinya begini, jadi penulisnya itu juga menekankan bahwa
Zionisme itu bukan Jews. Pokoknya begitulah, dalam buku ini yang kalian bisa lihat cover depannya tuh ada yang kayak begini. Cari aja. Saya nggak tahu apa sampai hari ini, sampai detik saya whistleblowing ini itu masih ada. Saya nggak ngecek karena sekarang memang lagi nggak bisa leluasa bergerak aja. Padahal udah tertulis begitu jelas di buku itu seperti itu, ya. Tapi ya sekelompok orang ini melebaikannya, mempermasalahkannya, tentu saja memfitnah itu. Kalau dasarmu adalah sok tahu tentang eh, orang-orang ini, ya, orang-orang ini itu dari buku-buku seperti itu, ya, memfitnah itu seperti itu, ya berarti itu benar-benar murni fitnah karena tertulis sendiri di buku itu kalau em, Zionis dan Jewish itu nggak sama gitu loh, nggak sama. Nah, hmm, banyak. Jadi itu yang tentang simplifikasi soal fitnah sekelompok orang ini tentang Zionis ya. Ini jadi saya memang beberapa kata seperti Zionis, komunis, teroris itu saya memang harus disimplifikasi lagi. Hmm, ya misalkan Hypnobomb kedubes Amerika, saya udah jelasin juga tadi. Memang saya nggak tahu ya, nggak tahu jelas. Awalnya saya nggak tahu jelas. Saya nggak tahu jelas apakah saya mau diapain gitu. Tiba-tiba dihipno terus suruh ikut mereka. Saya dibuat stres lagi tentu saja supaya perintah sugesti itu masuk. Tapi em, itu memang eh, informasi dan kesimpulan itu diambil setelah sekian tahun lamanya gitu loh. Jadinya makanya dibuatnya seperti itu. Disimplifikasi langsung, oh teroris untuk teroris Saudi untuk ngebom kedubes Amerika gitu kan. Terus ada lagi bagian Intel komunis Cina Rusia, ya itu juga udah, kalau bagi orang-orang yang terlibat langsung ya, yang terlibat langsung dalam macam begini ya, kalian nggak usah saya jelasin, kayaknya kalian lebih tahu sendiri gitu betapa mereka sangat sangat itu loh, sangat anti Cina, sangat anti Rusia. Memang mereka di depan, giliran ketemu, giliran itu kayaknya protokoler banget gitu kan, protokoler banget. Tapi giliran eh, nyebar fitnahnya itu, nyebar kebencian antinya itu, ya jadinya begitu. Padahal udah misal ya di media mereka malah juga ya udah disebut kalau eh, macam-macam Uighur itu ya, itu emang ada masalah masalah yang aneh ya, seperti misal terorisme, padahal jumlahnya nggak sampai berapa persen dari semua jumlah total penduduk Cina itu sendiri. Tapi mereka memang ada yang menyusup masuk ke sana terus membuat, ya biasalah, kemiskinan menghasilkan terorisme memang. Saya nggak tahu jelasnya karena saya nggak apa. Itu udah ada di press release-nya mereka, tapi masuk ke Indonesia oleh sekelompok orang ini, oleh Bazar Islam, oleh segala macamnya ya, Bazar Islam, orang-orang di internet ya, itu yang disebar itu seolah-olah itu pemerintah Cina yang salah. Ya, ya, ya udah. Sekelompok orang ini memang bermasalah. Nah, masih ada lagi
Terorisme Saudi. Ya, ini berhubungan sama yang 2010. Dan memang saya memang melakukan Al-Quran. Dan memang saya agak beda sendiri ya. Saya lebih suka sendiri, nggak tergantung sama orang-orang. Terus jadinya ya mereka mulai mengarang kalau saya ini terorisme Saudi. Lalu ya tadi dijeda lagi. Jadi tadi dijeda lagi. Ya seperti yang sudah saya bahas. Jadi semua ini tersimplifikasi. Mm-mm. Tersimplifikasi misalkan bagian terorisme Saudi juga kita lanjut ke bagian situ. Misalkan terorisme Saudi. Em, ya jadi misal ya kalau kalian yang tahu eh, awal-awal yang kemarin bahkan saya nyebutin soal whistleblowing ini bahwa saya memang ada koneksi ke kaki tangan Royal Saudi ya. Nah mereka tuh malah semangat, wah ini pasti bisa nih dijadiin teroris nih, pasti bisa nih kita ledakin. Mereka malah semangat untuk ya, wah ini nih hmm, seperti seolah itu musuh alami mereka gitu loh. Nggak kaget sih kalau ngeliat doktrin mereka. Tapi saya pengen ngomong ke orang-orang ini ya, sekelompok orang ini. Jadi buat apa gitu ya? Kalau misalkan apa yang didoktrinkan kepada kalian, ya, kepada kalian semua sekelompok orang ini, ya, yang untuk orang-orang yang mau mentumbalkan saya. Kalau yang didoktrinkan kepada kalian itu adalah sesuatu yang memang sesuai kenyataan, ya. Kalau kalau memang jadi kalau memang apa yang didoktrinkan kepada kalian itu memang suatu kenyataan, kenapa kalian harus ya, kenapa kalian harus membuat ya yang lain seolah seperti terlihat adalah yang salah juga. Kenapa? Paham? Oke. Terus tersimplifikasi bagian kalian meledakkan rumahku ya, itu tersimplifikasi juga, simplified juga. Jadi memang dibuat simple. Kenapa gini loh? Gas 3 kilo aja itu sebenarnya nggak meledak. Ya, gas 3 kilo aja itu sebenarnya nggak meledak. Tahu deh bapakku ngerti apa nggak soal kayak begitu. Tapi dia grup pernah masuk grup 3 Kopassus. Dia kemarin juga jadi Kabadan Intel. Ya, cuman pas waktu dia menjabat sebagai Kabadan Intel di Kemhan, kalian nggak berani jauh kan, karena kalau misalkan saya kenapa-napa, ya bapak saya punya jabatan waktu itu. Oke. Hmm, jadi saya sebenarnya lagi cuma pengen bahas simplifikasinya, simplifiednya aja sih. Tentang semua kata-kata saya yang ada di ini ya, ada di whistleblowing series ini ya. Jadi ya begitulah. Terus beberapa kata-kata lainnya, perkataan yang lainnya itu yang tersimplifikasi. Setelah bom itu tumbal itu juga tersimplifikasi ya. Terhubung dengan soal tentu saja semua ini teroris, Zionis, komunis itu kalian mencoba mentumbalkan saya kan atas kesalahan yang kalian perbuat gitu loh. Em, Terus umpan juga itu tersimplifikasi. Ya, umpan itu juga tersimplifikasi, simplified ya. Itu jadi hmm, kalau itu sih udah masuk ke teknis ya. Jadi saya nggak bahas itu deh. Mungkin kalau bagian umpan, cuman bagian tumbal ya, tumbal. Nah, em,
seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya, kalian kan taunya dari buku-buku kayak begini kan, buku-buku macam begini. Ya, dan saya juga udah sebutin empat poin penting ya. Dan di tahun 2000 dan di tahun 2014 pun, saat kalian memulai semua kegilaan fitnah dan pertumbalan itu, kalian kan ya jadi ada loh yang eh, buku yang lambangnya ini nih. Lihat nih, kelihatan gak sih dolarnya? Jadi cover depannya tuh itu. Kalau kalian eh, pengen tahu itu mereka dasarnya mereka tuh apa gitu loh. Dasarnya mereka ternyata itu. Ternyata buku-buku macam begini tuh dasarnya mereka. Wah, jadi saya cuma ingin menyampaikan kepada semua ya, semua yang udah membuat buku sejenis ini ya, buku-buku ini, buku-buku apalah, konspirasi, buku-buku eh, dinas rahasia, intelijen dan seterusnya. Em, ini kita dapat ini loh. Ini kita ini jadi buku ini menghasilkan gitu loh, menghasilkan. Buku ini menghasilkan ya sekelompok orang ini, dapat nggak? Jadi sekelompok orang ini adalah memang benar masalah ya, adalah memang benar masalah, dan yang mendasari mereka untuk meyakinkan orang lain ya buku-buku semacam itu, buku-buku macam begini gitu loh. Dan ada US dollar kelihatan nggak sih? Terlalu terlalu silau ya, pokoknya gitu. Jadi buku yang begini ya itu menghasilkan sekelompok orang ini. Aduh, udah saya mau whistle blowing apa lagi nih ya. Ya, dan yang paling terpenting dan paling poinnya adalah udah salah semua, semuanya, semua orang-orang ini ya, itu membela, mempertahankan dan melindungi sekelompok orang ini gitu loh. Artinya mereka mengiyakan, mendorong dan mendukung apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini. Dapat? Dapat gak? Semuanya. Selama 6,5 tahun ini gitu loh. Wow. Wow. Bayangin. Pertama, Amerika dikibulin. Lebih tepatnya dinas rahasia yang Amerika yang bertugas di Indonesia dikibulin. Kedubes Amerika pengen dibom untuk mendapatkan trustnya, tapi beneran ngebunuh. Terus dalam sekian itu berusaha habis-habisan juga untuk anti Cina. Terus untuk membuat fitnah di mana-mana juga mereka bawa-bawa Israel dan World Bank. Habis itu anti Cina, anti Rusia juga termasuk. Dan semuanya gitu loh. Bukan hanya anti, berarti ini mau dibuat seperti seolah dia anti globalisasi gitu loh. Dia anti kesemuanya di luar itu. Dia berarti benar-benar seperti anti globalisasi, anti asing secara full gitu. Wow.
Dia memusuhi semuanya. Mereka memusuhi semuanya. Bahkan sejak saya tahu ini, sejak beberapa tahun yang lalu, setelah, tentu saja setelah West lengkap dengan Amerika itu, lengkap akhirnya kita tarik kesimpulan itu, saya pun sampai hari ini masih tercengang gitu loh. Wow. Oke lah, udah cukup sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ini saya kalau kebanyakan, ini udah 21 menit aja. Padahal masih panjang.